Rasul di Madinah pernah jalan-jalan, lalu terdengar dalam kubur ada dua mayat yang nangis karena diazab. Lalu Nabi suruh sahabat ambil pelepah kurma, dikeping dua, lalu ditancapkan di dua kuburan tadi. Sahabat nanya, Rasul ini ngapain? Kok begini? Apa kata Rasul? La'allahu yakhaffifa anhuma ma lam yaibasa. Semoga orang yang dua tadi yang sedang diazab, yang sedang menjerit, yang sedang nangis tadi, diringankan azabnya dengan adanya pelepah kurma tadi. Dalam hadis sahabat Jabir bin Abdullah, riwayatnya mengatakan itu zikir dari pelepah kurma tadi sampai kering, dia terus berzikir, bermanfaat untuk mayat yang ada di kuburan. Dan kalau mayat meninggal, biasanya kita solatkan tidak? Kita doakan tidak? Kita solatkan, kita doakan. Yang solat dan mendoa orang hidup, orang mati? Orang hidup. Yang dapat manfaat orang mati. Setiap kita ke kuburan disuruh doa atau tidak? Suruh doa oleh Nabi. Assalamualaikum ya ahlad diyar, antum awwalun wa nahnu bikum insyaallah la lahiqun. Maka setiap kali kita ke kuburan, kita doakan, manfaat doa kita untuk yang di kuburan. Kalau nggak manfaat, ngapain Nabi suruh Sayyidah Aisyah doa itu? Ngapain suruh sahabat doa seperti itu? Ngapain kita setiap ke kuburan doa seperti itu? Sehingga Bapak Ibu, keluar dari itu sedikit, nanti kalau meninggal, sebaiknya keluarga kita dikuburkan di pemakaman umum. Jangan di tempat yang tak dikenal sebagai pemakaman. Kenapa? Kalau nggak dikenal pemakaman, orang nggak tahu bahwa itu ada kuburan. Sehingga orang kalau lewat, dia nggak akan doakan kita. Tapi asal pemakaman, orang lewat, itu pemakaman. Mau ada keluarga dia atau tidak, mau orang dia kenal atau tidak, dia akan baca Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum ya ahlad diyar. Jadi Bapak Ibu, kalau bisa nanti, atau kalau kita punya tanah, buat tanah pekuburan umum. Sediakan tanah untuk wakaf pekuburan umum. Atau minimal, kuburkanlah keluarga kita di tanah yang dikenal sebagai pemakaman umum. Supaya apa? Orang kalau lewat di kuburan, dia doakan. Di Dumai, Canandar ada nggak masjid-masjid yang ada kuburan dekat masjidnya? Tahu nggak kenapa dulu masjid-masjid itu ada kuburan? Karena orang yang berwakaf untuk tanah masjid, dia pengen kalau orang datang ke masjid, pulang dari masjid, begitu lewat kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Didoakan yang dikubur tadi. Bukan kita yang ibadah ke orang kuburan, bukan kita minta kepada kuburan, enggak. Yang di kuburan merasa butuh kepada setiap orang yang mendoakan kalau datang ke masjid. Karena di dunia ini tempat yang sering didatangi orang pasti masjid. Pasar, buktikannya sekarang. Kadang-kadang kita cuma COD kan, kadang-kadang cuma gosen kan, nggak ke pasar kan, orang ngantar ke rumah kan. Maka Bapak Ibu memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau masjid pasti didatangi orang minimal 5 kali sehari. Belum lagi kalau ada kita rapat, ada gotong royong, ada acara 17-an, ada acara Maulid Nabi, ada acara Tahun Baru Islam, dibuat di sekitar masjid, datang orang ke masjid. Coba bayangkan sehari datang 5 orang saja, setahun berapa orang datang ke masjid? Bayangkan kalau Idul Fitri orang datang ke masjid, Idul Adha datang ke masjid, kuburan tadi didoakan banyak orang. Jadi jelas Bapak Ibu ya, banyak amalan dilakukan orang lain, manfaat untuk orang lain. Kenapa pas giliran baca Quran untuk orang meninggal dia nggak manfaat? Jelas ya? Ini bantahan-bantahannya. Pertama, dia dibuat oleh ulama salaf, dibuat bahkan oleh sahabat Rasul. Bahkan kalau kita ingin tahu, ada nggak Rasul suruh kita bacakan Quran untuk orang meninggal? Ada. Hadis tentang Yasin itu, Iqra'u Yasin ala mautakum. Kata Nabi, bacakan Yasin untuk orang sudah mati di antara kalian. Ini disebut mayit itu orang hidup, orang mati. Yang maut itu orang hidup, orang mati. Nabi menggunakan bahasa mauta, orang mati. Artinya redaksional hadis Nabi, bacakan Quran untuk orang sudah mati di antara kalian. Jadi kalau ada yang permasalahkan, kalau ada kawan-kawan kita yang Wahabi, yang Salafi mengatakan nggak sampai, nggak manfaat, itu bid'ah. Loh, kenapa hadis Nabi yang mengatakan suruh membacakan Quran dituduh bid'ah, dituduh nggak sampai, dituduh sia-sia? Paham Bapak Ibu?